Kami berterima kasih untuk segala kasih dan setia-Mu bagi kami. Sekalipun kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa, anak-anak-Mu yang sering menyakiti hati-Mu dengan segala perbuatan kami. Tapi pagi ini kami datang dengan segala kerendahan hati, memohon Tuhan untuk melayani kami, memperkenan kami boleh menghampiri tapa kasih karunia. Kami sungguh membutuhkan dalam seluruh hidup. Kami membutuhkan firman sebagai makanan bagi jiwa, iman. Oleh karena itu beranugerah bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang telah berhimpun di saat pagi. Berkatilah kami dengan makanan rohani yang boleh menguatkan, meneguhkan, menegur, mengingatkan, menasihati kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada kami melalui tuntunan dari Allah Roh yang mampu menerjemahkan firman-Mu dalam hati kami sekalian. Hamba-Mu yang terbatas, Tuhan juga Engkau urapi untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami semua, sehingga kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan diberkati oleh-Mu. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan pagi ini di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita membaca bergantian. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu sekalian baca ayat yang ganjil. 1 Petrus pasal 4, ayat 19, ayat 12 sampai dengan 19. Demikian sahabat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Tetapi jika yang menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara sekalian yang membaca bagian firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, harga emas sekarang ini cenderung stabil, bahkan naik dari waktu ke waktu. Sampai hari ini banyak orang suka membeli emas selain sebagai perhiasan, tetapi juga sebagai investasi. Saya mendengar harga emas sekarang sudah 1 juta per gram. Februari yang lalu
harganya 550 lebih. Jadi hanya dalam berapa bulan itu hampir 100%. Di pasaran ada emas dengan kadar 18 karat, 22 karat, 24 karat. Ada juga logam mulia yang kadar kemurnian emasnya mencapai 99,99%. Itu logam mulia. Tapi untuk mendapatkan tingkat kemurnian yang demikian, emas harus dibakar dan dimurnikan untuk menghilangkan unsur-unsur lainnya. Proses pemurnian ini dimulai dengan membakar emas di dalam api yang bersuhu 1000 derajat Celcius. Dan kemudian dilakukan serangkaian proses kimia yang panjang sehingga dihasilkan emas yang murni dan berkilauan. Nah, proses panjang itu begitu melelahkan. Tapi ada suatu kebahagiaan tersendiri saudara-saudara di akhir proses ini, yaitu memperoleh emas murni yang amat berharga. Orang Kristen atau orang percaya itu adalah bagaikan emas yang berharga. Amin. Orang Kristen diuji dengan berbagai kesulitan dan penderitaan, sehingga muncul saudara-saudara pertanyaan bagi orang Kristen. Pertanyaan ini sangat klasik. Begini, mengapa iman percaya kita kepada Tuhan perlu mengalami proses pemurnian? Bukankah cukup saya sudah percaya pada Yesus? Apakah tidak cukup saya sudah memiliki iman dan mengaku Dia adalah Tuhanku dan Juru Selamat? Pertanyaan-pertanyaan ini yang sering muncul di dalam hidup kita, saudara-saudara. Tak kala kita sedang di dalam kesulitan, penderitaan, masalah dan sebagainya. Orang Kristen sedang diuji dengan berbagai kesulitan dan penderitaan. Itu bukan sebuah hal yang dilakukan dan diizinkan Tuhan dengan begitu saja. Sama seperti pemurnian daripada emas yang memiliki tujuan di akhir. Orang Kristen, orang percaya perlu mengalami proses pemurnian imannya. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menyingkirkan kepercayaan kita pada diri sendiri. Sama seperti tadi saya katakan, emas untuk menghasilkan emas yang baik, dan emas itu perlu dibakar dan dimurnikan untuk menghilangkan unsur-unsur yang lain. Nah, saudara, kadang-kadang penderitaan, kesulitan dipakai Tuhan untuk menyingkirkan kepercayaan kita pada diri sendiri. Tuhan tidak senang seorang manusia percaya pada diri sendiri. Tetapi Tuhan mengharapkan manusia hidup bergantung mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Maka tidak salah kalau pemazmur sampai berkata begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Karena orang yang mengandalkan atau yang mempercaya kepada dirinya sendiri, itu adalah kebencian daripada Tuhan. Karena kalau itu masih ada di dalam iman kita sebagai orang percaya, berarti iman kita tidak murni. Harus disingkirkan unsur itu.
Kita perlu diproses dan diuji dalam berbagai kesulitan dan penderitaan seperti emas tadi untuk menyingkirkan kebanggaan diri. Kebanggaan diri. Kesuksesan saudara-saudara sangat dekat dengan kebanggaan diri. Maka ini perlu harus disingkirkan. Dan kemudian juga perlu kita diuji, dimurnikan dengan proses itu untuk menyingkirkan segala hikmat duniawi yang kita andalkan. Jadi kalau ditanya, mengapa iman percaya kita kepada Tuhan perlu mengalami proses pemurnian? Supaya orang Kristen betul-betul menghasilkan iman yang murni. Nah, untuk menghasilkan sebuah iman yang murni, maka perlu disingkirkan unsur-unsur yang lain. Unsur kepercayaan kepada diri sendiri, unsur kebanggaan kepada diri sendiri, dan hikmat duniawi yang kita andalkan, kekuatan yang kita andalkan. Nah, saudara-saudara, namun perlu kita harus ketahui bahwa kesukaran dan kesengsaraan hidup bukanlah tujuan, namun sarana yang dipakai Tuhan agar kita dapat menjadi emas yang murni. Jadi kesukaran, kesulitan, masalah bukan tujuan Allah, tetapi sarana yang dipakai Allah untuk memproses kita supaya kita menjadi apa? Emas yang murni. Supaya kita menjadi orang Kristen yang berharga. Supaya kita menjadi orang Kristen yang bernilai tinggi. Kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang abal-abal. Kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang aluminium. Tetapi kita harus menjadi orang Kristen seperti emas yang murni. Amin. Itulah tujuan. Jadi kesukaran bukan tujuan, kesulitan bukan tujuan, tetapi sarana yang diizinkan Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk menghasilkan pribadi-pribadi yang luar biasa. Penderitaan dan masalah dapat membentuk karakter kita yang untuk bersinar dan teguh. Dan itu terjadi ketika kita mempercayai Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Penderitaan dan masalah dapat membentuk karakter yang bersinar dan teguh dalam diri. Tetapi bagaimana menghasilkan sebuah karakter yang bersinar dan teguh? Maka kita harus mempercayai Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Amin. Tadi sempat saya catat itu ada pujian yang barusan kita nyanyikan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Melewati cobaan, ku tetap percaya. Waktunya belum kita lihat, pertolongannya mungkin belum nyata, jalan keluarnya masih belum kita lihat, masih kabur, masih gelap. Namun hatiku tetap percaya. Maka ketika kita memiliki hati yang tetap percaya, melewati setiap cobaan, saudara sadar atau tidak sadar, di saat itu karakter saudara telah dibentuk menjadi karakter yang bersinar dan teguh. Sadar atau tidak sadar, dunia melihat saudara menghadapi pergumulan, menghadapi
saudara mempercayai Tuhan dalam kesulitan. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Mari kita baca. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Mari kita baca 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaan dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Amin. Kesulitan, persoalan, masalah tidak selalu buruk, tetapi dipakai Tuhan untuk membentuk karakter yang bersinar, membentuk pribadi yang luar biasa. Karena di balik semuanya itu ada tujuan Allah yang indah, ada rencana Tuhan yang indah terhadap diri kita, bukan pada orang lain. Saudara-saudara, kemudian di dalam Ayub pasal 23 ayat 10. Mari kita baca. Ayub pasal 23 ayat yang 10. Kita baca 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Ayub yang berkata, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudara, tentu saudara tahu betul siapakah Ayub. Bagaimana Ayub diproses Tuhan, saudara mengerti. Dalamnya persoalan yang dihadapi oleh Ayub, kita tahu bersama. Satu persoalan, satu pergumulan yang tidak mudah untuk kita hari ini jalani. Bagaimana tidak Ayub yang dikatakan oleh Alkitab seorang yang saleh, seorang yang takut Tuhan, seorang yang setia melayani Tuhan, seorang yang hidupnya dipertaruhkan hanya untuk kepentingan Tuhan. Tetapi Tuhan memproses dia dengan luar biasa. Tuhan melatih dia, Tuhan memurnikan imannya dengan sebuah pemurnian yang luar biasa. Dalamnya persoalan kesulitan yang dihadapi oleh Ayub, mungkin saudara-saudara kita masih belum sampai ke sana. Saya percaya Tuhan mengaruniakan 10 anak kepada Ayub, tetapi Tuhan mengambil 10 anak dalam satu hari juga. Sanggup gak sih? Aduh, ini baca ayat ini sulit sekali. Sulit sekali. Jangankan 10, kalaupun saya dikasih anak 10, diambil satu, aduh nggak bisa terima. Jangan saudara berpikir kalau banyak anak hilang satu nggak apa-apa, masih ada 9. Tidak. Kenapa saudara? Karena di kampung saya itu ada anak 14. Lalu meninggal satu. Waktu meninggal saudara, waktu bapak ibunya itu histeris. Dia sangat berduka cita, dia sangat kehilangan. Waktu itu saya masih kecil. Dalam hati saya, kan masih ada 13. Tidak bisa dipikir seperti barang, seperti kelereng.
Tiba-tiba dia mendengar dari hambanya bahwa Tuhan, anak-anak hamba laki-laki dan perempuan meninggal semua. Aduh, mungkin saya bisa langsung seterus. Ya, mungkin saya nggak bisa tutup lagi. Saya suatu hari sudah tahun yang lalu kalau tidak salah, itu anak saya yang kedua itu Tius. Dia pamit pergi ke sekolah. Di sekolah, lalu kemudian jadi ekstra gitu, langsung ke rumah teman itu kapan? Waktu di itu kapan? Saya waktu itu lagi menuju ke barbershop karena waktu kita melihat tempatnya. Saya ditelepon oleh temannya yang ngajak dia. Om, Tius hilang om. Temannya yang ngajak yang sebelum berangkat, anak ini juga yang telepon karena yang punya telepon temannya. Om, saya boleh ajak si Tius enggak? Kami jalan-jalan ke rumah saya nanti di rumah. Ya boleh Mario. Mario ini yang telepon lagi. Oh, Tius yang hilang om. Loh, hilang ke mana? Saya lagi di motor saudara. Waduh, gitu ya. Itu rasanya nggak gimana? Harus saya bicara. Kamu di mana? Kok bisa hilang? Hilang di mana? Ya om, tadi kita mau ke teman, tetapi karena kami naik sepeda, nah 3 orang, nah saya suruh Tius tunggu di sini. Nah, setelah saya suruh dia tunggu di sini, saya antar teman, saya balik, Tius hilang. Wah, negatif saya punya pikiran. Loh, dia tinggalnya di mana waktu itu? Dia tunggu di mana? Di samping ini om, yang jual es. Apa itu? Jual es. Terus penjual esnya ada? Tidak ada juga. Udah mikir saya. Wah, jangan-jangan dihipnotis dia. Waduh, di jalan saya lari ke mana itu? Ke tukang bagian. Nah, sudah kacau pikiran. Waduh, pikiran kacau. Udah nggak tahu. Larinya jangan naik motor, udah nggak lihat motor ada orang atau tidak. Ini jangan dulu. Karena itu lagi telepon sama dia. Wah, kamu tahu rumah yang punya es? Nggak tahu om. Wah, bahaya nih. Puji Tuhan, sudah muter-muter. Ada telepon dari Bu Kevin kalau tidak salah. Bu, Tius ada di sini. Kenapa kau bisa? Ternyata dia nyasar. Karena dia waktu tunggu temannya, dia tidak betah. Dia bosan. Kok lama sekali saya dijemput. Akhirnya dia pergi sendiri. Dia maunya ikuti temannya, tapi nyasar. Ya, karena dari teman Mario di rumah Mario pergi ke rumah teman yang lagi teman. Nah, dia tidak tahu jalan itu. Tiba-tiba keluarlah 3 setan. Nah, syukurnya dia punya ide. Idenya apa? Rumah yang dekat, dia lari ke radio baru. Itu baru hilang, belum diberikan berita meninggal. Hilangnya aja udah ngeri deh kan. Hamba ayu datang Tuhan. Anak laki-laki yang semua dan anak-anak perempuan apa meninggal. Gampang nggak dengar itu? Lalu kemudian besoknya lagi saudara-saudara, para hamba-hambanya datang lagi Tuhan. Semua kambing domba, seluruh binatang kekayaan sudah habis.
yang Ayub, kambing dombanya, ini semua ternaknya, gembala-gembalanya mati semua buah. Lalu kemudian hari berikutnya datang lagi. Orang yang datang mengejek, bukan menghibur tapi mengejek, sudah jatuh tertimpa. Harapan satu-satunya adalah siapa? Istrinya. Selang beberapa waktu, lalu istrinya juga datang kepada Ayub yang sedang diperhatikan. Aku kutukilah Allahmu, gara-gara Allahmu, gara-gara kesalehanmu, gara-gara imanmu, gara-gara pelayananmu selama ini, kita ditimpa malapetaka. Memang tidak ditulis, tapi ada satu tafsiran yang cukup menarik. Dikatakan begitu, istrinya berkata, uruslah dirimu sendiri. Itu artinya apa? Kau sekarang sudah jatuh sekali. Untuk apa saya menjadi istri? Semua orang sudah meninggalkan kamu. Waktu engkau kaya raya, banyak orang dekat dengan kamu, banyak orang menyanjung-nyanjung kamu, banyak orang sangat hormat, respect kepada kamu. Tapi sekarang kau sudah jatuh miskin, sudah tidak punya siapa-siapa. Kekayaan, orang-orang dekat, orang-orang yang sahabat, bahkan orang yang paling dekat dengan kamu sudah tidak ada. Mau diharapkan apa? Aku pun juga lari daripada. Tapi luar biasa, kesehatan Ayub juga diambil. Setelah semuanya diambil, kesehatannya juga diambil. Dia mengalami penyakit menular yang sama hebatnya dengan corona hari, yaitu penyakit apa? Kusta. Pada zaman Ayub, penyakit kusta itu sama seperti penyakit corona, menular. Dan orang yang penyakit kusta dianggap aib. Bukan hanya itu, dianggap orang yang dikutuk Allah. Bahkan orang Yahudi, saudara-saudara, menganggap orang yang kena penyakit kusta itu karena dosa dan penghukuman Allah. Jadi sudah dicas. Ayub yang Alkitab katakan seorang yang saleh, seorang yang cinta Tuhan, seorang yang melayani Tuhan, seorang yang memberi hidupnya untuk Tuhan, sekarang dicas oleh manusia di sekitarnya sebagai orang yang terkutuk. Faktanya begitu. Kalau dalam keadaan seperti itu, bukankah ini cukup bagi Ayub untuk berkata, Tuhan, di manakah kau? Mungkin Tuhan salah. Mungkin Tuhan itu yang selama ini saya sembah bukan Tuhan yang hidup. Mungkin Tuhan yang aku layani selama ini, saya salah melayani Dia. Tapi Alkitab mengatakan apa? Di dalam kesemuanya itu, Ayub tidak menuduh Tuhan dan tidak berbuat dosa. Lalu di pasal yang ke-10, pasal 23 ini dikatakan apa? Karena ia tahu jalan hidup, seandainya ia memuji aku, aku akan timbul seperti emas. Itulah sebabnya Ayub disebut dan dicatat dalam kitab suci seorang yang saleh, seorang yang punya iman yang sungguh murni. Seluruh kebanggaan dirinya selama ini, Ayub, saudara, kita katakan konglomerat di sebelah timur, orang terkaya di sebelah timur, bukan hanya di Israel, di wilayah timur. Dia orang terkaya, bukan hanya kaya, tapi dikatakan apa?
apa? Seorang yang terkaya. Berarti apa? Konglomerat. Iman ayu timur, sehingga kepercayaan pada diri sendiri disingkirkan, kebanggaan pada dirinya sendiri disingkirkan, dan segala hikmat duniawinya dan segala kekuatannya disingkirkan. Dia belajar menaruh imannya kepada satu saja, yaitu Tuhan. Menaruh seluruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Karena dia percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara, karena dia juga percaya Tuhan tahu jalan hidupnya dari lahir sampai mati. Lalu kemudian di dalam pasal 43, ya, ini pasal 23. Lalu kemudian pasal 42 muncul kalimat yang luar biasa lagi Ayub ucapkan di dalam proses pemulihan iman. Tidak ada apa? Rencanamu yang jahat. Waktu dia berucap di pasal 1, waktu berkata di pasal 23, dan waktu dia berbicara di pasal 40, Ayub belum dipulihkan. Ayub belum melihat tanda-tanda pemulihan. Ayub belum melihat tanda-tanda jalan keluar. Ayub belum melihat pertolongan Tuhan. Semua kabur, semua gelap. Tidak ada cerah apa. Tidak ada terang sedikit pun. Tidak. Dia sama sekali belum melihat itu secara kasat mata manusia. Tetapi mata imannya, dia melihat bahwa Tuhan tahu jalan hidup. Mata imannya berkata bahwa Tuhan tidak mungkin gagal memproses hati. Tuhan tidak akan pernah gagal membentuk hati. Tuhan tidak akan pernah lalai melihat, mengamati, merawat kekasihnya. Dia percaya. Itulah iman. Iman itu bukan hanya sekedar kita percaya ada Tuhan. Bukan hanya kita percaya bahwa kita punya Yesus. Tapi iman yang betul-betul dimurnikan sehingga tidak ada unsur-unsur di dalam iman, dalam hidup kita yang bertentangan dengan hati Tuhan. Jangan sampai kita berjalan sembari juga kita percaya pada diri kita. Jangan kita juga percaya kepada Tuhan tapi sembari kita masih mengandalkan kekuatan kita. Itu bukan iman yang murni. Tuhan menghendaki anak-anaknya memiliki iman yang murni, iman yang berharga, iman yang punya nilai tinggi seperti emas. Sehingga dimanapun emas ditaruh, dia tetap berharga dan bernilai tinggi. Setuju? Mau taruh di toilet, dia tetap emas. Mau taruh di kandang babi, dia tetap emas. Mau taruh di kuburan, dia tetap emas. Mau taruh di tumpukan sampah, dia tetap emas. Dan kasar, mau taruh di kotoran manusia itu, dia tetap emas. Saudara mau ambil? Kalau dalam berkata di statement itu ada emas tidak? Saya pasti ganti. Emasnya berapa? 5 kilo. Gali langsung di tangan. Ya, dia tidak akan pernah turun. Nanti toko emas datang, kalau ambil emas di mana ya? Di SPT. Waduh Pak, harganya turun, tinggal 500 per gram, 500.000 per gram. Bisa enggak? Ya ada.
Dia tidak akan dipengaruhi tempat dia berasal. Mau dari tai babi kek, tai ayam. Jadi orang Kristen dimanapun ditaruh, dalam kondisi apapun, dia tetap bernilai tinggi. Saudara adalah orang yang berharga. Itulah sebabnya Tuhan pakai sarana untuk memberikan itu adalah sebuah penderitaan. Tetapi jangan saudara kemudian berkata bahwa semua penderitaan kita juga adalah sebuah sarana yang diberikan oleh Tuhan. Tidak semua penderitaan yang disebabkan oleh diri kita sendiri juga. Karena ada penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan sebagai sarana. Ada penderitaan karena ulah sendiri, karena dosa sendiri. Ada penderitaan yang karena memang itu adalah gangguan dari iblis. Saudara perhatikan. Penderitaan yang pertama karena ini ujian dari Tuhan untuk memproses. Ada penderitaan yang disebabkan oleh kelalaian, oleh karena ulah, oleh karena dosa kita. Ada penderitaan yang juga karena dari ini. Oke. Nah, tidak semua penderitaan ini lalu kemudian anggap saya sudah menderita. Satu hari saya pelayan di LG, lalu ada satu orang, ya dia orang Kristen juga. Saya sih ambil hikmatnya Pak. Hikmatnya apa? Karena di Alkitab berkata, kalaupun engkau menderita, ini juga ada Allah. Saya tanya, kamu masuk penjara kenapa? Karena bunuh orang Pak. Tunggu dulu. Tunggu dulu, jangan salah. Engkau menderita hari ini bukan karena Tuhan, karena ulahmu. Hikmahnya adalah kamu belajar bertobat. Hikmahnya, jangan kamu ambil hikmahnya. Ya, tidak apa-apa saya menderita. Tidak, tunggu dulu. Ya, Bro? Nah, ini yang dikatakan di sini. Kalaupun kita harus menderita karena diizinkan Tuhan sebagai ujian, dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan katakan, untuk itulah kamu harus bergembira. Maka apa yang kita lakukan dalam proses pemurnian iman sehingga mengakibatkan kita menderita oleh karena kehendak Tuhan, menderita karena diizinkan Tuhan, maka yang kita lakukan saudara ada dua. Yang pertama apa? Bergembiralah dan bersukacita. Ya. Mari kita baca di dalam ayatnya yang ke-13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Berbahagialah kamu jika kamu disinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Kalau Tuhan memproses dan memurnikan iman kita, maka respon kita apa? Kita harus bergembira dan bersukacita. Jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan menuduh Tuhan, jangan menuding Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan, tetapi harus kita menerima itu sebagai sebuah kegembiraan dan sukacita dari Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat bersukacita dan bergembira dalam penderitaan ini? Karena kita, waktu kita menderita, karena itu adalah ujian dan proses Tuhan bagi kita, maka kita tidak perlu fokus kepada penderitaan itu. Karena kesulitan tadi itu bukan tujuan dari proses ini. Tujuan dari proses ini untuk membinasakan, ya, dan menghancurkan unsur-unsur yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi untuk kita menjadi seseorang yang berharga di mata. Kenapa sih? Karena kita tahu Tuhan bersama kita.
bukan bergirang dengan tertawa-tawa. Sukacita itu joy. Sukacita, kekuatan yang keluar dari dalam, kemampuan yang dari dalam menghadapi gunung masalah. Itu namanya sukacita. Berbeda dengan happy. Happy itu sesuatu yang membuat kita bisa senang, yang disebabkan oleh unsur dari luar diri kita. Karena kita happy. Tapi joy, sukacita, itu bersumber dari dalam, keluar. Kuasa dari dalam, keluar. Kekuatan, kemampuan yang dari dalam, yang disebabkan oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu melewati gunung-gunung masalah. Maka dikatakan bersukacitalah, bukan happy. Bersukacitalah. Yang kedua, apa yang kita lakukan dalam proses pemurnian itu? Bertahan dan berserah kepada Dia. Ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Karena kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam proses itu. Saudara, seorang yang pengukir emas, dia bukan hanya memproses emas itu lalu kemudian dibakar lalu dibiarkan, tidak. Dia bersama-sama dengan emas itu. Dia menjaga emas yang sedang dibakar itu. Dia melihat, dia memperhatikan, ya, sehingga emas yang dimurnikan dalam api, yang dibakar dalam api itu, kemudian dia terus perhatikan, walaupun dia harus menerima hawa yang begitu panas, ya, tetapi dia akan terus pegang, dia terus akan mengatur sehingga emas itu terbentuk dengan baik. Dia tidak cukup biarkan lalu emas dilemparkan dalam api lalu dia pergi, tidak. Pengukir emas dia bersama-sama, dia duduk di tungkul emas api itu, dia ada di tungkul bara api. Hawa panas yang begitu luar biasa dia alami. Keringatnya mungkin tubuhnya seperti rasanya gosong karena panasnya api. Tetapi dia terus tunggu sampai emas itu keluar menjadi api. Tuhan kita izinkan kita diproses, tetapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Sekarang biarkan kamu di situ ya, hidup mati sendiri terus. Tidak, saudara. Dia bersama kita. Amin. Dia menunggu dengan sabar proses itu. Dia menunggu, dia menanti sambil tangannya memutar-mutar sehingga membentuk emas itu sesuai dengan apa yang dia mau. Makanya David Robert dia berkata begini, pencobaan kita saat ini betapapun pedihnya sudah disaring melalui hikmat dan kasih Allah. Sang pemurni duduk di samping tungku, menjaga nyala api, mengamati prosesnya, menunggu dengan sabar sampai wajahnya terpantul di permukaan. Jadi pencobaan yang kita alami, ujian yang kita alami, kesulitan yang kita alami, penderitaan yang kita alami saat ini, betapapun pedihnya, itu sudah disaring. Sudah disaring melalui hikmat dan kasih Allah. Saudara percaya? Nah, ini tidak boleh. Itulah sebabnya di bagian yang lain dikatakan apa? Tidak ada pencobaan yang diberikan yang melampaui kekuatan kita. Karena sudah disaring dengan hikmat
hikmat dan kasih Allah. Kalau Tuhan izinkan pencobaan, Dia sudah tahu kemampuan yang harus diberikan kepada kita. Memang pedih. Tuhan tidak bilang tidak pedih. Tuhan tidak bilang tidak sakit. Namanya proses, Mas. Tetapi apa yang membuat kita bertahan dan berserah di dalam proses itu? Saya tidak tahu kenapa berakhir kesulitan itu, pergumulan kita. Saya juga tidak tahu dan mengerti waktunya kapan waktu yang terbaik bagi masalah kita pribadi dan lingkungan. Tetapi kita mau belajar seperti Ayub yang mempercayai Tuhan ada bersama dia dalam proses itu. Seperti juga David, Robert berkata, sang pemurni duduk di samping tunggu. Menunggu siapa? Kepastian kita. Duduk di samping kita, amin. Menunggu kita untuk yang sedang diproses itu. Menjaga nyala api. Tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu rendah. Dia harus ukur panasnya yang cocok sehingga menghasilkan emas yang baik. Kalau lebih dari itu, meleleh. Kalau kurang, mengeras. Ya loh, tidak bagus juga nanti hasilnya. Kadarnya kurang baik. Dia jaga, menunggu dengan sabar sampai wajahnya terpantul di permukaan, di tanah api. Dia juga ikut merasakan panasnya. Saudara, maka kalau hari ini Tuhan izinkan persoalan kita, pergumulan kita tidak mudah. Tadi malam kami ada pertemuan sinode dengan semua berkata ini susah. Gereja-gereja semua berkata ini bagaimana? Keuangan sulit. Apakah kita berkata Tuhan tidak tahu? Tapi mari kita hari ini belajar bahwa saya adalah kepastian Tuhan. Tuhan menginginkan Daud menjadi orang yang berharga, yang bernilai tinggi seperti itu. Melalui proses, tidak ada emas yang bernilai tinggi tanpa proses. Tidak ada emas yang berharga tanpa proses. Maka tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Itulah yang membuat kita bersukacita. Karena kita tidak saja percaya bahwa Tuhan menyelamatkan kita, tetapi karena kita juga percaya bahwa Dia bersama dengan kita di dalam pergumulan. Walaupun mata kita tidak bisa melihat, walaupun kita sulit untuk mengerti, dan juga kita tidak tahu seperti apa pertolongan Tuhan bagi saudara dan saya. Mari kita belajar seperti apa? Belajar seperti Paulus. Belajar seperti Paulus. Bergembira dan bersukacita. Bertahan dan berserah kepada Tuhan sampai Dia menyatakan dirinya dalam kemuliaan bagi saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman yang mengingatkan, mengajak, menuntut kami bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah proses pemurnian iman kami. Kesulitan dan penderitaan bukan tujuan dari Allah,
tetapi sarana yang dipakai Allah untuk membentuk dan menghasilkan umatnya, anak-anaknya yang berharga dan bernilai tinggi lebih dari emas yang fana. Tuhan merindukan pribadi-pribadi dari setiap orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan berkarakter karena telah diproses dan diuji oleh pemurnian. Tuhan, Engkau tahu jalan hidup kami. Tuhan, Engkau tahu kekuatan masing-masing kami. Tuhan juga Engkau tahu kemampuan masing-masing kami. Maka kalau Tuhan izinkan persoalan-persoalan kami juga yakin tidak mungkin Tuhan memberikan ujian yang melampaui kekuatan setiap kami. Tuhan, terima kasih bahwa firman-Mu boleh mengingatkan kami terus, dan firman-Mu boleh menguatkan kami, sehingga kesulitan boleh ada, penderitaan kami boleh hadir, masalah demi masalah boleh hadir, keuangan mengalami masalah, ekonomi kami mungkin anjlok, pekerjaan kami tidak berjalan, usaha kami berhenti. Tetapi kami tidak ingin sukacita kami dirampas oleh semua. Kami ingin belajar seperti Ayub, dalam kesemuanya itu dia tidak membunuh Allah dan tidak berbuat dosa. Ajarkan kami Tuhan bertahan dan berserah kepada Tuhan dikala Tuhan membawa kami dalam sebuah proses pemurnian iman kami. Kami yakin Engkau bersama kami, Engkau dekat dengan kami, Engkau tetap memperhatikan kami, menunggu, menanti sampai kami keluar dari proses menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter, pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan karena iman yang baik. Jauhkan kami dari kepercayaan pada diri sendiri. Singkirkan kebanggaan diri kami sendiri. Matikan segala kebanggaan atas hikmat dunia kami. Tapi Tuhan, ajarkan kami hanya percaya, bersandar, bergantung sepenuhnya pada Tuhan Yesus saja. Di nama Yesus kami